Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu niftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik sekarang ini masih memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling besar, yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba mencari bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam ini menjadikan tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap sekeluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian, dan kita semua dijadikannya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditanya, habis sehat? Nyebut sehat takut disangka sombong, nyebut sakit makanya ambil sigar tengah, sedang. Cuma sehat sedang. Alhamdulillah berkat doa semuanya. Barijeng masih bideng geh. Casing doang kelihatan sehat. Di bulan Safar ini ada yang namanya Rebo Wekasan. Wekasan ini bahasa Jawa. Wekasan itu adalah Rebo akhir. Orang nyebutnya Rebo akhir bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda akhir-akhir itu bahasa Arab. Terus Sundana ke Arab-Araban benernya. Jadi kalau kita nyebutnya Rebo terakhir di bulan Safar, Gusti Allah menurunkan segala malapetaka, bahaya, berikut penyakit di hari Rebo bulan Safar. Maka dari itu perbanyak amal ibadah kita agar kita tidak terkena oleh mara bahaya itu tadi. Ada sebagian besar nyebutin bulan Safar tadi adalah bulan kehinaan, bulan segala kesusahan, malapetaka, gempa, segala macamnya. Makanya syariat, kita punya syariat, hakikat Allah yang menentukan, tidak merubah akidah kita. Wajib hukumnya bersyariat, karena tanpa syariat berarti tidak ada ketawakulan terhadap diri kita. Banyak amalan-amalan sebagai tolak bala dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya berzikir. Yang kedua sholat duha. Kalau tidak mampu sholat duha, bisa
bersedekah dengan membersihkan di masjid ataupun di musola atau di majlis-majlis taklim, itu sudah termasuk duha. Kalaupun tidak pernah atau ngambil sampah di jalanan, membuang batu yang emang membahayakan, juga namanya sedekah. Sama dengan pahalanya dengan sholat duha. Sholat duha adalah sholat tobat sebutnya, yang kita kenal sebagai rizki. Rizki dalam arti bukan masalah materi, rizki umum sifatnya. Ada rizki panjang umur. Panjang umur ini bukan nambah umurnya, melainkan umurnya dibikin berkah sama Allah. Adapun cara untuk memperpanjang umur, biarpun sudah ada takdir di sana, itu hanya dua. Satu, sambungkan silaturahim yang terputus. Yang kedua, bersedekah. Dua tadi, ya Allah, kan udah ada takdir, kodok dan kodarnya. Takdir punyaku, ya terserah aku, kata Allah. Karena dia mau menjalankan bersedekah dan menyambungkan silaturahmi, aku kasih bonus. Dikasih tahu kalau lagi ngaji diem, kalau ngajinya sambil ngobrol, demi Allah mainnya nanti nggak bakalan bisa diajak ngobrol. Sirup. Jadi kalau pikiran kita terlalu banyak dunia, demi Allah dijamin sholatnya nggak bakalan bisa husu. Dunia malu. Lamun sholat kita bisa husu, berarti tidak akan berubah nasib kita, selalu jadi buruk. Gampang untuk merubah nasib kita agar jadi lebih baik, lebih berkah, lebih tenang. Rubah dari cara kita ibadah, husukan kita dalam ibadah, seimbangkan kita dengan urusan akhirat. Usaha terus, urusan dunia jalan, akhirat jalan. Dengan talil Quran banyak, nggak usah nunggu malam Jumat. Ada pengajian di masing-masing kampungnya, ikut. Pokoknya mah habiskan. Tanya diri kita, pernah nggak tiap hari kita bertanya, sudah apa nih amal ibadah yang kita perlakukan? Pernah nggak kepikiran seperti tadi? Kalau sudah ada kepikiran salah satu sedikitnya, 24 jam kita dikasih waktu, ibadah apa yang kita lakukan selain daripada ibadah mahdoh, selain ibadah yang emang 5 waktu, apa yang sudah kita laksanakan? Hablum minannas dengan hablum minallah. Dosa yang sering kita lihat diperlihatkan sama Allah di dunia bukan dosa kita urusan dengan Allah, tapi dosa dengan hablum minannas. Diperlihatkan sama Allah di dunia, kenapa? Karena biar bisa saling minta maaf atau menyelesaikan semua apa yang menjadi permasalahan hablum minannas. Makanya jangan salah kalau seandainya kita berdoa menyalahkan kepada diri kita tentang dosa tadi, itu salah besar. Dosa kita dengan sesama manusia ini yang bakal menghijab, ini yang Allah akan perlihatkan, entah di Mekah ataupun di Indonesia. Doa belum dikabul karena kita punya permasalahan, karena kita pernah menzolimi, karena kita pernah punya salah entah dengan orang tua ataupun dengan sesama sahabat atau saudara. Selesaikan itu.
entah urusan materi ataupun urusan lain. Beda pendapat sih, paling beda pendapatan doang ya. Beda pendapat melain mata para sahabat ya. Intinya beresin, memaafkan. Kalau seandainya hati kita belum bisa memaafkan, berarti Allah pun tidak akan memaafkan kita. Contoh kecil, kita suka ziarah kubur, ngedoain orang tua. Kalau langsung kita ngedoain orang tua, demi Allah nggak bakalan nyampe. Jadi caranya bagaimana? Biar kita doa kita ini nyampe kepada orang tua yang sudah tiada. Dalam hati kita ini jangan langsung hadorot untuk mendoakan orang tua, tapi datang ke sana, assalamualaikum ya abi, bukan di sana assalamualaikum ya ahlal kubur, di sana di luar, tapi sudah menghadap makom, assalamualaikum ya abi ya umi, maafin saya selama abi umi masih hidup, saya suka banyak dosa, ampunin saya, ikhlaskan saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya bisa membahagiakan kedua orang tua. Kumamanya nyebutnya kehirup dan ada, tapi kalau sudah kita puas memohon maaf sama orang tua tadi, baru kita hadorot untuk mendoakan orang tua kepada Allah, baru nyampe. Nanti macak mulu baik ya. Arek maca yasin di kuburan orang dikirim ke bapak orang atau ke ibu kita, mau nyampe 100.000 kali baca yasin. Lah itu nyampe itu angges karena tur jauh yasin mau nyampe nya. Jadi baiknya tata caranya, kecuali bukan dengan orang lain nih, maksudnya dengan para waliullah nggak usah kita minta maaf. Dan waliullah pun tidak butuh dengan doa kita, tapi kita mendoakan mereka agar mendapatkan apa, wahabdah kayak tadi itu, kita meminta karomahnya seperti Allah memberikan karomah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan minta langsung karomah ke Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani. Minta sama Allah, Robbi habli minal karomati, ya Allah ya Rabbi, mohon berikanlah karomah seperti apa engkau memberikannya kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani menurut wasilah di surah Al-Maidah ayat 23. Carilah wasilah kepada waliullahku agar kalian sampai kepadaku. Cari orang dalam, urang mau nyampe ke Allah. Nih, kau bertanyakan, kenapa habis sakit? Berarti yang lupa ini dosa. Berarti yang terbenar ibadahnya. Berarti abi ini banyak melalaikan tentang ibadah. Dibayar gering kok. Tenyalakan ke batur, ieu gering seutik betul, diteluh. Sia nu neluh. Jadi ibadah itu, lihat coba para kiai, para ulama. Lama dia mau ketemu sakit. Perhatikan, ulama pernah nggak dengar? Berarti kalau ada suatu yang sakit tadi, bisa cara Allah untuk mengambil dosa kita ataupun ibadah kita yang belum sempurna tadi, yang sering mengabaikan, menunda-nunda waktu. Akhirnya Allah tegur lewat sakit. Bukannya nggak ada ilmu teluh santet, itu ada. Kecemburuan itu bukan karena diri kita menghalangi usaha dia, bukan. Karena datang rasa dendam, setan mengutik untuk berbuat seperti itu. Kalau dulu dipakainya untuk berjuang melawan bangsa Belanda dan Jepang. Gak mungkin Indonesia menang kalau nggak dengan ilmu-ilmu Allah. Orang senjata dengan bambu runcing, ya seperti Rasulullah di perang Badar, 30 lawan 1 orang, perbandingannya 300 sampai 300 tentara dengan 30 orang, berarti 1 berbanding 10.
tapi menang telak. Dengan apa? Bukan dengan senjata, dengan apa? Dengan kekuatan doa tadi. Kadang begini, Sayyidina Ali memohon kepada Allah, tidak dikabulkan doanya, 10 kali nyebut alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, doaku nggak dikabulin, kemauanku nggak dikabulin. Berarti jelek buat diri kita. Menurut aku mah 10 kali nggak doa, bosen. Nah itu dikabulkan baik. Jadi ada lagi orang yang menyalahkan diri kita sendiri. Oh iya dosa aing berkulo-kulo bateuing. Dia udah seperti tadi, makanya diwajibkan kita untuk bersih dulu sama Allahnya. Minta ampunan sama Allah. Saat sering membaca sholawat di bulan Rajab ini, 1 kali baca sholawat Allah bayar untuk melebur 10 dosa kita. Allah bereskan 10 masalah kita. Di lain hiji deui, 1000 baca sholawat. Kalau ngaparahan dia beban. Sholawat yang menurut masuk nilai tadi, yang ada salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hatinya berbicara terima kasih. Itu sholawat yang ditulis gak ada pahalanya. Sholawat yang gak berasa di hati gak bakalan ada. Kita baca sholawat 100 kali, tapi hati biasa mati, tidak terima kasih. Seperti kita dikasih seseorang, terima kasihnya ini sampai nempel di hati, itu yang dapat. Nah baca sholawat pun kalau seandainya kita tidak merasa terima kasih dengan adanya Rasulullah, dengan dijadikannya umat Rasulullah, baca sholawatmu itu hampa kosong, tidak ada apa-apanya. Allah yang menjamin siapa orang yang membaca sholawat 1 kali, aku bereskan 10 masalahnya. Orang siapa kali baca sholawat 1 kali, Allah lebur dosanya 10 tahun. Kurang baca sholawat 100 kali, nambahan beban. Aya naon sholawat. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sininya nuhun ya Allah, adanya Rasulullah bisa sampai segini. Terima kasih sama Rasulullah nih. Hati ini itu yang dapat salawatnya. Makanya kenapa salawat diperbanyak terus, baca salawat biar salah satu ada yang kena. Kenapa bacaan la ilaha illallah kalau sudah menancap di dada ini berhenti. Aduh ini mah Abi lagi enak-enak, berhenti. Lu yang nafsu. Loh nafsu itu ngaranna. Kenapa Abi banyak-banyak? Supaya ada yang kena. Kalau udah yang kena langsung Abi berhenti. Ibarat sepertinya begini nih, ada yang sakaratul maut, saudara kita siapa? Kita pujian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia ngasih tanda jarinya tak begini, sudah jangan diteruskan, jangan baca apa-apa, langsung ditutup. Berarti dia sudah membaca lafaz la ilaha illallah. Susah. Orang yang mau sekarat itu susah. Sudah belumnya, jangan terus-terusan dikasih ayat-ayat, nanti terakhirnya jelek. Kan di akhir dia ajalnya membacakan la ilaha illallah, selamat mayat tadi. Adapun ini tandanya mata, dia di sini ngedip nih, tak gitu tuh. Sudah jangan diterusin. Berarti si mayat tadi sudah membaca la ilaha illallah. Jangan ada lagi kalimat apapun. Dari situ kita tempelin bantal di sininya, si mayat tadi ditutup.
siapin untuk mandiin, tunggu 2 jam. Persiapkan aja, panggil siapanya yang persiapkan. Iya mau batur geus maca la ilaha illallah ngajar aja Yasin, mending namun Yasin na maca latina huruf Arab. Maca teh bisa maca surat Yasin make huruf Latin. Ya Asin teh jadi sia sakaratna ge. Dulu hurufna ya Asin. Dibaca na ya Asin udang deui batur. Jadi pae. Cayan deui bae ku sia cayan. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan membaca huruf Arab dengan Latin, kalau Latin kita dibaca salahnya itu durhaka, tapi kalau bahasa Arabnya kita baca salah dimaafin sama Allah, dimaklum sama Allah. Jadi udah lihat aja, pokoknya mah ikutin, mau salah mau benar itu dimaklum sama Allah. Tapi kalau bahasa Latin salah bacaannya berarti kita durhaka. Tadi amalan-amalan apa di bulan Safar sehingga kita tertolak dari mara bahaya? Salah satunya perbanyak berzikir, sholat duha atau bersedekah, kita membersihkan masjid, musola, tempat-tempat ibadah. Yang ketiganya kita talil Quran, membaca Al-Quran, ulah Yasin bayi wakia sugih moal. Lamun diartikan itu Yasin waqiah naon deui Ar-Rahman, hubungan jeung rezeki. Nah raka kabeh, kubur kabeh siksa kubur. Kenapa para wali Allah suka memberikan hal-hal yang dibaca waqiah pada asar 14 kali buah kalau datang duit sampai ke sobek pan Al-Quran yang tilu surah doang itu, tilu surah yang pada sobek salian tidinya marah rapat kene Quran macana panita bae. Geus lamun diartikeun eta surah Yasin hubunganna jeung duit aya ge jeung siksa neraka, siksa kubur. Kenapa harus dinyatakan begitu? Supaya kalian itu mau dengan iming-iming bahwa bakal mudah untuk masalah rezeki. Mending ngamalkeun ya duit receh raragakan dua karung nararimpah kana sebeuh. Jadi siapa orang yang masih berkeluh kesah berarti tanda kita belum bisa menempatkan Allah di hati kita, berarti iman kita lagi kosong. Yang ditakutkan sering kita mengeluh, takut di dalam hati kita ini pas datang ajal. Bukannya Allah nggak bisa mencabut nyawa dalam keadaan maksiat ataupun dengan tidak ada keimanan. Cuman kalau kebiasaan kita sering begitu, ini jadi bahaya malah. Berarti meniadakan akan adanya Allah. Kalau betul kita adanya Allah, kenapa harus kita bingung? Kenapa harus kita takut? Tinggal minta ke Allah. Geus minta euy, geus eta lamun ngomongkeun geus berarti geus aya, geus beres. Kenapa kita dibikin beban? Kenapa kita dikasih ujian? Supaya ingat terus sama Allah. Kan Nabi udah bilang beberapa kali, di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan, gak bakalan ketemu. Banyak orang yang banyak materi duitnya, tapi mereka disiksa oleh keluarganya, disiksa oleh penyakitnya.
rezekinya lumayan, hutang gak punya, irung diimpus, jubur diselang, salah, mulai kebahagiaan di dunia mengada. Dunia itu untuk usaha mencari bekal untuk kita pulang nanti. Kuari lama disukan dicopot ke sebuah bekal naon. Asian kira deui. Dengan malaikat datang di bototot sih. Datang sampai kita ke alam kubur, minta diskon sama Allah 1 detik untuk berbuat benar. Ini susah. Cuman Rahman Rahimnya Allah tidak melihat latar belakang. Mau kalian latar belakangnya seperti apapun dosanya, Allah ngelihat akhir. 40 tahun kita berbuat dosa, 10 hari kita tobat sama Allah, menjelang ajal datang, demi Allah 40 tahunnya Allah tutup semuanya. Dengan 10 hari di akhir dia datang ajalnya dengan husnul khotimah. Lain amin gawean. Amin malulu amal tuh. Jadi intinya kalau kita ingin berubah nasib kita nih, robah semuanya, malesnya jadi rajin, yang nggak pernah menjalankan ibadah kuir mahdoh, sunnahnya yang 13 sunnah, duha, tahajud, sholat malam. Jadi papan tadi dirapel dan salat subuh kayak jadi hijikun mun neprokaan. Kadang-kadang sholat duha ge make kunut. Lain di kodo itu. Kodo isi unggal poe. Ka hati aing. Itu bukan karena kita rajin ibadah ataupun nggak rajin ibadah orang bisa sukses, bukan. Jelema kafir tuh. Urang menepo seta tilok salat tilok naon bagi babari amat rezekina. Hayang aing doang kitu. Polong. Mual bangsa orang istilahnya hukum kepada Allah nggak bakalan Allah perlihatkan di dunia. Jangankan begitu, kita berbohong aja bohong nih, hukumannya bohong pada waktu itu orang langsung hitam mukanya. Orang bohong ya langsung hitam. Rasulullah yang turun, ya Allah jangan, kasihan umatku, takut malu, ntar aja ya Allah. Di situ kenapa Rasulullah dulu sampai 7 hari 7 malam diganjel oleh 3 batu di perutnya, ngewakilin kita. Untuk apa Rasulullah sampai nggak makan? Saya wakilkan umatku agar jangan sampai sengsara nggak bisa makan. Makanya semuanya biarpun nggak ada usaha, nggak ada job, makan baik. Hanya di wali dahar malu. Buktina sih akan ngaji di wani dahar baik. Di kumah di bulan sapor kurangan. Salah satunya kurangi makanan. Kayak coba dahar baik. Kurangin makan. Kenapa sih wajib amat ngurangin makan? Supaya perut kosong, supaya mau melek terus. 8 jam molor. Ayat tambahan ya bonusnya sajam. Udah jam 8 sih jam 7 gitu. Gawe metal rajin, gawe metal ke hati. Takut kesiangan. Langsung cepat-cepat. Si banget doang. Teman-teman diajar semprot pakai minyak. Berangkat memakai seragam. Gila ada
Allahu Akbar. Malah atau balap jeung dohor ngobrol habak-habakan batur nu adan urang madahar edan berniah. Jadi bukan merubah nasib dengan banyak usaha, bukan merubah nasib dengan membanyak perdagangan, nambah sibuk, nambah liur. Emang dagang segala buka cabang segala macam liur. Usaha mah dikurangan supaya orang bisa nyukupan karena ibadah. Ari masalah dina rizki mah geus dijamin ku Allah. Ya ieu contoh-contoh abi bae contoh abi heuh. Pan aing teu tuta-tuta segala naon ka sasage. Karena abi mah teu mikiran urusan dunia. Aing mendeuk bangun bae bodo amat. Urusan duit mah Allah jadi merek. Jeung gawe masih sarmat si Mudin lain aing. Bangun, jadi ieu. Ngeunaheun. Barang dari nyaman teu bangun mikir duitnya mana, di mana, kumaha. Atuh ira nyampena. Hese, mata kami praktek supaya jadi contoh. Lain ditonton. Siapa jadi tontonan kain TV lain aing. Geus intina contoh ya abi di mana na. Teu perlu peduli abina. Dikirim ku Allah dikirimkeun teh. Kenang. Urang mah tinggal benerkeun ibadah. Urusan jalan nanti mana sahanu merena sahanu jalan enak eta mah urusan Allah lain urusan abi. Mata kami mau ikut campur lieur aing ge. Nek mayar mobil, nek mayar ieu, teu mikiran abi mah lah suka memperpanjang, lain suka mayar mobil. Teu nanyakeun saeutik di mana duitna, sugan ka saya ieu. Tuh. Bodoh amat. Karena eta mah hakna Allah, jalan rezeki eta urusan aing. Tempo di surah Al-Baqarah. Masalah rezeki materi dunia harta sudah aku jamin dengan satu syarat, aku jangan diduakan oleh urusan apapun. Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Oh butuh kuari bekerja bangun disubsidi kok Allah. Ini mengadoa beres ngadoa mikir kemana timana kumaha. Jika Allah dia ngeledek kain belum disiksa dia kuai ngeledek kata Allah makanya ditambahan minta iya kita di sama Allah tapi beres minta mikir itu batal malah ditambahan ke Allah. Terus maksud kita mohon doa sama Allah minta supaya dimudahkan urusan kita. Kenapa kita harus mikir kalau kita yakin? Mikir itu tandanya kita ragu dengan permintaan kita. Saya nggak percaya kena kabang. Cek bang nanti hari Senin jam 9 ditunggu duit cair. Mikir deh tante di janjian gitu. Mikir lagi enggak? Tuh. Kata Allah begini di surah Al-Baqarah, kalian tinggal pingin apa? Biarpun kalian gak punya garam, minta sama aku. Oh, aku akan kasih, bukan garamnya doang. Kejo-kejona. Mau Allah mau urang meta hiji, meta kajelema mah dibere hiji foto. Kurang, tapi minta ke Allah karena Allah segalanya yang Maha tahu. Allah melebihkan daripada kebutuhan kita. Kalau kita lebih yakin kepada ciptaan Allah daripada ke Allah langsung. Jadi intinya kuncinya hidupkan hati kita, tempatkan Allah di hati kita. Kalau sudah menempatkan Allah di hati kita, at-taqwa huwallah ada di sebelah kiri kita, sering kita ajak komunikasi. Ya Allah, ya Rabb, berikan petunjuk dan maunahnya, pertolongannya. Apa yang saya harus lakukan? Sampai ada kata hati yang membicarakan.
Jadi jangan dengan ikutin kemauan kita, tapi ikutin kemauan Allah. Makanya kalau pingin tahu, gimana pingin tahu nih ridhonya Allah sama kita atau kedudukan kita di hadapan Allah, tanya diri kita sendiri. Sampai di mana kita sudah bisa menyimpan Allah di hati kita? Sampai di mana kita sudah ikhlas ridhonya, menerima segala pembagian dari Allah, diberi sakit, diberi sedih, diberi susah. Kalau sudah kita bisa legowo, bisa menerima, ini demi Allah, Allah pun ridho sama kita. Jadi di dunia ini tanamkan hati kita untuk mencapai keriduan Allah. Itu pokoknya apa-apa juga selalu kita berserah diri sama Allah. Apa-apa juga selalu libatkan Allah. Jangan kita ikutin dengan nafsu yang terus-terus ikutin perasaan, atau ngikutin harus pemikiran-pemikiran yang emang menjerumuskan kita. Mentok ya, capek ya, capek nepon lagi. Kok mau ngedengin lagi? Torekan ketemu torekan. Jadi dengan cara apa lagi menerangkan tadi? Bukannya nggak mengerti, kami juga paham. Kalian itu mengerti, cuman ini menancapkan di hati yang susah. Karena dengan tekanan-tekanan itu yang bukan main. Sampai sholat ikut porokaat nyotilunya obat selain jika bikin tilu baik terus sholat telunas ya hutang telunas. Dan ibu-ibu kalau suka dipotong rambut enggak? Kemana ke salon? Eta buk ibu sok dibawa balik nanti. Haram sih hukum. Betulungan. Tapi tenang baik bu, salahkina salahkin. Salahkina nggak berjalan teh. Gitu nyawa. Satu tuh kita buka tadi, kita jaga karena rambut ibu adalah aurat. Jadi kalau lagi dipotong di salon, bawa datang ke rumah kubur. Terus anu geus kalewat mah istina naon, tapi kan itu keneukeun ibu lamun dipotong rambut, wayahna motongna ulah lalaki deui. Kalau ibu dipotong sama laki-laki, lihat nih ya, jangankan dipotong, dilihat aja satu lembar, 4 anggota keluarga ibu masuk neraka semua. Suami, bapak ibu, anak laki-laki 2, diambil semuanya, biarpun mereka sudah di surga. Gara-gara satu lembar kelihatan rambut bukan mahramnya. Makanya jaga rambut tadi. Satu helai ibu bisa masukin neraka 4. Hitung sebelah rambut lu kada ulah laki. Tak iya sih nyangana janda putih rambut pirang. Nah udah tadi gitu. Bu Ceri boleh ngecat sendiri. Buuk di konengan, jahean usia cikuran sana. Jadi dicoba semua apa yang kita lakukan belum tentu itu benar. Semua yang berasanya bukan dosa malah itu dosa. Ini kalau perempuan nggak kecil nggak besar tetap harus dijaga. Kewajiban ibu sama anak-anak itu perintah Allah. Dan menurut ke suami, anak ini bu bukan pas akil balik baru disuruh sholat. Akil balik itu sudah wajib sholat, bukan wajib belajar. Jadi dari sekarang anak-anak ibu bawa pengajian, belajarin sholat, ajak ke masjid. Kalau perempuan ajarin sama ibu pakai mukena, ajak sholat. Nanti pas dia akil balik dia sudah hafal semuanya. Dimana dia sudah dapat kewajiban, nah di situ dia sudah melakukan. Bukan nunggu balik baru belajar.
kena dosa semuanya. Dari mulai sekarang sebelum anak-anak ibu balik, tolong ajarin tentang sholat. Nanti pas dia akil balik, mereka sudah bisa. Paham tuh? Yang kepaham kita kan nanti diajarnya setelah pas akil balik. Dia itu akil balik itu sudah wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Belajarnya dari sebelum balik. Itu yes, lamun minta jajan ya udah langsung mere bu. Biasakan disuruh minta sama Allah. Hayang naon tamanehna bapakna kudu siap-siap. Mungkin ulah biar langsung. Dia mintanya apa udah minta sama Allah. Ajarin duduk biar dia ajarin doanya, ya Allah ya Rabbi minta mobilan. Doa gitu ke Allah terus biasakan dari kecil seperti itu tadi. Nanti sudah dewasa dia sudah terbiasa untuk memohon kepada Allah, bukan memohon kepada orang-orang. Mohon ke Allah mah kudu pakai proposalnya. Pasti ACC dari 24 jam buka bae. Kajelema mah tutupna aya sarena. Menyadari diri penuh keburukan, dosa dan kesalahan adalah baik. Akan tetapi menceritakan dan membongkar keburukan diri adalah sebuah perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Jadi ulah sok muka-muka aib ke saudara, ke orang tua, ke teman, tidak boleh. Ibu nyeritain tentang suami, biarpun itu cerita baik. Demi Allah, Allah tutup 40 pintu rizkinya sampai ibu taubat tentang ucapan tadi. Kenapa sampai sedemikian rupa Allah murkanya? Karena Allah yang menutupi aib kita dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Amal kita dibuka sama orang lain. Kan Allahnya kesel, gua yang nutupin lu dibongkar-bongkarin melulu. Makanya pandai-pandai menutup aib kita sendiri, biarpun itu ke orang tua kita, tidak boleh. Ini selama untuk minta doa anak, doakan mak, doakan bu, atau doakan pak, atau doakan abi, doakan dia, gitu baik guys. Tentu teteh lah ngomongnya, ulah ibu awas ya, ulah minta diduakan ya, doakan siap. Kadangnya umi aing piak kan. Doakan lain minta diduakan. Ain ulama ke alif. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujaharati ayyamal Rasul. Saking sayangnya Allah sampai Allah membuat surah apa? An-Nisa ataupun surah perempuan. Kan surah lalaki manya. Surah An-Nisa atau surah Ar-Rajul. Makanya ibu-ibu kalau seandainya ini ikutin aja apa yang menjadi hukum Allah, taat lebih baik daripada kita ngembangkan. Jadi adapun kita sepertinya di mensos segala macam, tolong apapun juga tentang masalah diri kita, sok main tiktok lu kada diteta, tai itik tai kotok. Ulah bu dari tembong-tembong, selama gambar ibu masih nempel di tempat itu tadi, selama itu bergilir terus dosa-dosa ibu. Terus segera blokir, segera di blok, segera dietakan, segera dihapusanan. Bahaya ya tina mensos eta. Jadi tolong nanti gambar-gambar ibu, terutama yang kelihatan aurat ibu, maksudnya rambut, tolong segera diblokir. Ini ngalangin ke rezeki kita bu.
Nambah-nambah dosa kita terus. Pananu susah mah ibu-ibu kene. Seorang mukmin akan terus menjaga agar aibnya tidak terungkap, bukan karena ia khawatir kehormatannya jatuh, kedudukannya hancur, akan tetapi karena takut mendapatkan murkanya Allah. Khawatir hamba yang dibenci Allah, orang mah cari kanan baik ku pangeran, cari kiri baik sih, cari kanan. Tutuplah aibmu dan rasakanlah bagaimana Allah sangat menyayangimu. Pandai-pandai menutup kelemahan kita, kejelekan kita, nanti nikmat yang ada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.